Selamat pagi, saudara-saudari sekalian, dimanapun saudara berada. Saya, Pendeta Saumiman Saud, dari San Francisco, akan menyampaikan kabar baik buat saudara pada pagi hari ini. Kiranya kabar yang disampaikan kepada saudara berupa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saudara, jikalau khotbah yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara, silakan perkenalkan kepada teman-teman saudara sekalian. Hubungi saya jikalau saudara hendak berkomunikasi dengan alamat email saumiman@gmail.com. Sekali lagi, saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat mendengarkan. Driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do this all my own. I'm letting go, so give me one more chance to save me from this road I'm on. Jesus, take the wheel. It was still getting colder when she made it to the shoulder and the car came to a stop. She cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock. And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on tonight, Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance, save me from this road I'm on. Oh, Jesus.
Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang saya kasih Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Alkitab kita, Matius, pasal yang ke-11. Ayat 28 sampai ayat 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bagian yang lain, saudara, coba kita lihat di dalam kitab Ayub. Tapi saudara beri tanda di Matius 11 ini, kita lihat di kitab Ayub. Kitab Ayub itu kitab yang sebelum Mazmur, Ayub pasal 6. Ayub pasal 6 ayat 2 dan juga ayat ketiga. Ayub pasal 6 ayat 2 dan 3. Saya baca saja dari ayat 1. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Kita kembali ke Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah membaca firman-Mu, merenungkannya. Biarlah kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan dia hikmat supaya firman Tuhan yang disampaikan sekali lagi boleh jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, supaya tidak tegang begitu ya, saya akan kasih teka-teki ya. Kalau saudara mendapat jawab, Pak Sugio bersedia kasih hadiah ke mereka. Konon ceritanya saudara, suatu hari seseorang akan berangkat dari, kita sebut saja San Jose menuju San Francisco, melewati, ya karena dia pakai X80 dan sebagainya, dia lewati Golden Gate ya. Tapi ada peraturannya, setiap mobil yang lewat itu hanya boleh 1,5 ton, jadi 1,5 ton mobilnya, tidak boleh melebihi. Ya. Jadi dia jalan dari San Jose menuju ke San Francisco. Jadi kalau pas di jembatan itu, mobil tersebut kelebihan berat, maka jembatan itu akan runtuh. Ini cerita-cerita saudara ya, bukan beneran gitu ya. Itu saudara yang saya kasih sama Tuhan, satu mobil jalan, lewat begitu lancar. Tapi mobil yang kedua yang dijalani oleh teman saya ini, gitu ya, sudah dengan timbangan yang pas,
1,5 ton dengan termasuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi tiba di sana saudara, tiba-tiba 1 ekor bebek, kan di sini kan banyak bebek yang terbang-terbang gitu ya, jatuh tepat di mobilnya. Cilaka ini ya. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, menurut cerita, jembatan itu tidak runtuh. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Saya mau kasih jawaban saudara. Siapa yang sering lewati jembatan itu saudara? Jembatan merah. Gak ada yang tahu jawabannya. Siapa? Saya sambut ketua pemuda kita yang baru. Ada yang tahu jawabannya saudara? Apa? Apanya? Oh enggak, dia di atas mobilnya, enggak kemana-mana. Saudara supaya tidak memikirkan lama-lama ya, hadiahnya kasih saya Pak, setuju. Karena dia berangkat dari San Jose saudara, itu bensin sudah mulai habis, sudah lewat berapa galon saudara ya. Jadi bebek di atas ya oke saja gitu ya. Saudara mengerti maksud saya? Artinya bebannya sudah berkurang. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki beban. Saudara kalau tidak punya beban, ya perlu bertanya kepada Tuhan, kenapa saya tidak punya beban? Beban kita lain saudara, satu dengan orang lain. Ada orang yang bebannya ringan sekali. Tetapi ada orang yang mungkin mengalami beban yang berat. Seakan-akan seperti tekanan yang begitu menekan kehidupan kita. Saudara, orang-orang yang mengalami beban berat, dia bisa mengalami stres, pusing, depresi hidupnya. Seakan-akan seperti mobil yang kelebihan muatan. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita ringankan beban muatan dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan itu. Saya tidak tahu beban itu dari mana saudara. Mungkin pekerjaan kita yang menumpuk di kantor, dikejar oleh deadline, dikejar oleh klien kita, dikejar, didesak oleh pimpinan kita, atau mungkin juga beban kehidupan rumah tangga. Kita memerlukan satu dana untuk 1 bulan yang harus kita bereskan setiap bulan dalam rangka perjalanan kehidupan keluarga kita. Kalau tidak cukup itu, kita tidak bisa lanjutkan kehidupan ini misalnya. Itu sebabnya kita harus kerja keras. Di Amerika kita bisa dapat banyak pekerjaan. Mau berapa shift bisa. Mau kerja dari pagi sampai tengah malam juga bisa kita lakukan. Itu sebabnya ada orang yang bekerja keras. Ada teman saya cerita dia bekerja sampai suatu saat dia kakinya tiba-tiba sakit, gak bisa jalan. Kenapa? Karena berdiri terus-menerus. Dia kerja 2 shift, kadang-kadang 3, kadang-kadang sampai 24 jam tidak tidur juga dia pernah mengalaminya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu beban dalam kehidupan kita di negeri ini. Teman-teman yang sekolah mungkin juga merupakan beban. Ada orang yang sekolahnya itu, jurusannya itu dipesan oleh papanya. Jadi kamu harus ambil jurusan ini, komputer misalnya, padahal dia suka ekonomi. Jadi dia sekolah dengan beban dari orang tua, padahal dia tidak merasa senang dengan komputer ini. Dia maunya ekonomi. Itu sebabnya ada seorang teman dia cerita, untuk menyenangkan orang tua saya selesaikan jurusan komputer itu. Setelah tamat, saya ambil jurusan ekonomi. Karena itu yang saya senang. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, banyak beban yang ditanggung.
Mungkin juga beban sebagai istri, beban terhadap anak-anak kita. Kita merasa tanggungan cukup berat, jaga anak yang di Amerika itu beda dengan anak yang di Indonesia gitu. Sebab tidak gampang. Anak Indonesia bisa dijaga oleh pembantu, ya. Di sini kita mungkin harus jaga sendiri atau titip ke orang lain mungkin bisa. Itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kadang-kadang kita merasa jauh dengan mereka. Kadang-kadang kita merasa seakan-akan dia bukan anakku. Bisa terjadi, ini beban, menjadi beban pikiran dari kita sekalian. Permisi tanya saudara, siapa yang menjadi beban Anda? Apakah anak Anda? Suami? Istri? Bapak-bapak gimana? Ada istri jadi beban Anda? Gak ngaku di sini gitu. Takut pulangnya kena jewer saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau semua beban dalam kehidupan kita itu kita tanggung sendiri, masalahnya adalah lama-lama kita bisa KO. Itu sebabnya maka di dalam Matius 11, Yesus katakan, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Bagaimana kita meringankan beban berat kita? Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara perhatikan kalimat Alkitab bagus-bagus, baik-baik. Dia tidak, maksudnya Yesus tidak mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan membuang bebanmu. Tidak, saudara. Tapi dia malah akan memberikan sesuatu lagi kepada kita. Memberikan kelegaan. Coba kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 di dalam kitab Yesaya 40 Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya itu Alkitab saya halamannya 998. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ini luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa saudara, orang-orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan bukan? Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi saudara, kehidupan kita penuh dengan beban. Begitu kita buka mata, bangun dari tidur setiap pagi, sudah dipenuhi masalah beban yang bertubi-tubi. Tadi saya katakan sebagai ibu rumah tangga mungkin buru-buru dia sudah harus siapkan anak-anaknya. Suruh bangun pagi. Ya, kadang ada anak-anak gak bisa bangun pagi-pagi.
Kita harus bangunkan dia supaya dia bangun, siap-siapkan diri untuk pergi ke sekolah. Belum lagi mungkin harus siapkan makanannya dan sebagainya. Belum lagi kalau masih kecil harus mandikan dia dan sebagainya. Oh, banyak sekali beban. Mengantar dia ke sekolah juga. Atau banyak tugas-tugas yang mungkin kita sebagai orang tua perlu membantu dia kerjakan. Belum lagi saudara, kadang-kadang anaknya bandel dan sebagainya. Itu beban yang dihadapi oleh orang tua. Sang ayah juga demikian. Dia juga harus berangkat ke kantor bekerja, menghadapi orang-orang di sekitar yang punya sifat, yang punya latar belakang yang berbeda. Punya pimpinan yang juga memiliki sifat yang aneh misalnya. Dia menghadapi orang-orang seperti itu. Deadline project yang sudah dekat, meeting yang tidak habis-habisnya, keputusan yang tidak bisa diambil keputusannya, dan sebagainya. Bahkan belum lagi keadaan perusahaan yang mulai goncang, membuat dia bingung, harus mencari pekerjaan yang baru lagi. Oh saudara, ini beban dalam kehidupan kita bukan? Kepada orang-orang yang berbeban seperti ini, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kadang-kala kita berpikir, saya kadang-kadang juga berpikir demikian. Berpikir saja itu beban, saudara. Ya. Kita berpikir tentang bagaimana dengan kehidupan anak kita kalau kita sebagai orang tua. Jangan kita pikir, oh saya sudah bekerja keras, suami istri bekerja keras, banting tulang dengan uang yang banyak, sediakan rumah, makanan, mobil, segala-galanya untuk anak kita, bahkan sekolahkan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Kita lakukan itu semuanya. Tapi kadang-kadang anak kita itu justru menghadapi beban yang tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Tidak heran kalau saudara, kita dikejutkan oleh berita dari seorang anak muda yang umur 23 tahun berani membunuh sampai 33 orang itu. Salah seorangnya adalah dari Indonesia, saudara. Dia di Medan. Saya baca sedikit latar belakangnya, kesaksian dan juga respon dari orang tuanya yang sedang berduka itu. Mamanya itu mama tiri, karena sejak kecil mamanya sudah meninggal, jadi dia ada mama tiri. Mama tirinya bilang dengan kalimat di surat kabar di Medan, dia katakan, mengapa anakku sekolah tetapi dibunuh? Saudara, siapa sangka baik-baik sekolah akan anaknya di negeri ini, tapi dibunuh, saudara. Menurut cerita mereka habis lebih kurang 16.000 setiap tahun untuk membiayai anaknya ini. Dan dia hampir menjual mobil karena anaknya ini sudah mau selesai sekolah. Untuk membiayai penyelesaian disertasinya dan juga wisudanya. Sudah sempat perpisahan katanya. Tapi saudara, yang sangat menarik di dalam catatan itu dikatakan ketika papanya ditanya, apakah engkau, papanya itu seorang polisi, pensiunan polisi, apakah engkau mau menuntut dengan kejadian ini? Dia katakan tidak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, katanya. Dia katakan mungkin kalau anaknya tamat, lalu hidup, dia akan sombong. Tapi sekarang Tuhan sudah mengambilnya. Saudara, kehidupan orang percaya yang pada saat tekanan, beban apapun yang menimpa, dia masih sanggup mengatakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu beda dengan orang yang tidak memiliki Tuhan tentunya. Saudara bisa bayangkan kalau anak-anak kita
Bagi yang sudah punya anak tentunya bisa merasakan. Dengan pergaulan di negeri ini, dengan senjata yang bebas, kemudian tidak memiliki komunikasi yang baik dengan kita. Mereka tidak belajar firman Tuhan sejak kecil. Kadang saya heran dengan orang tua. Saya tanya, kenapa anakmu tidak ke gereja? Dia katakan dia capek dengan tugas-tugas selama Senin sampai Sabtu. Sudah banyak tugas, hari ini dia capek. Dia gak mau ke sekolah minggu. Udahlah, gak apa-apa. Tapi saudara, pada waktu anaknya itu tidak ikut satu latihan tertentu, misalnya latihan senam, latihan olahraga, atau latihan yang renang dan sebagainya. Oh, mamanya, papanya marah sekali. Dalam hal ini dia lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi daripada yang rohani, bukan? Itu sebabnya saudara jangan menangis, jangan heran kalau suatu saat anak-anak kita itu dia lebih mencintai duniawi daripada cinta Tuhan. Padahal orang tuanya sangat mengasihi Tuhan misalnya. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi Tuhan, saya ingatkan pada kita sebagai orang tua. Kadang-kadang bukan uang yang mereka perlukan dari anak-anak kita. Bukan kesenangan mobil yang mereka perlukan. Mereka memerlukan kasih sayang daripada orang tua. Perhatian. Sebab ketika mereka berbeban berat, mereka mungkin kepada orang tua yang sibuk tidak sanggup menceritakannya. Kepada mama yang begitu sibuk dengan pekerjaan tidak sanggup, tidak ada waktu untuk menceritakannya. Tetapi ingat, dia masih ada Tuhan Yesus yang bisa datang untuk menceritakannya. Itu sebabnya dia butuh Tuhan Yesus, bukan? Makanya di sini katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua saudara, tadi yang pertama kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, biarlah kita hidup diatur oleh Tuhan. Kita coba lihat ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, apa yang dimaksud dengan kuk di sini? Menurut tradisi saudara, kuk itu adalah satu alat beban yang diletakkan di atas binatang, saudara. Jadi dua berbentuk kayu untuk dua ekor binatang ditaruh di situ, baik dia kuda maupun keledai ditaruh di sana supaya mereka jalannya bersama-sama. Jadi beban itu merupakan suatu alat untuk supaya ada directionnya. Ketika si pengendara kuda atau keledai itu mau menjalankan kereta, maka mereka jalan dengan ketetapan yang sudah diatur oleh yang mengaturnya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya tidak bisa satu jalan lebih cepat, satu jalan lebih lambat. Harus sama-sama, harus kerjasama. Dengan demikian kalau dibagi dua berarti di-share, dibagi namanya. Bebannya dibagi dua. Berarti tadinya yang berat sekarang menjadi lebih ringan. Kalau Tuhan Yesus katakan pikulah yang kupasang, lihat tadi saya katakan demikian. Waktu dikatakan marilah kepadaku engkau yang berbeban berat, maka sekarang dikasihkan lagi kepada kita. Itu cara Tuhan mengajar umatnya. Tapi yang diberikan ini sekarang bukan yang berat. Yang sudah di-share, dikongsi. Gimana ngomongnya? Sudah dibagi. Dengan kata lain, bebannya itu sudah berkurang. Saudara, orang yang berbeban berat, dia perlu mengurangi bebannya. Tadi teman saya yang mengendara mobil dari San Jose menuju ke San Francisco itu, dia sudah mengurangi bebannya dengan bensinnya yang berkurang. Kalau saudara hari ini berbeban berat, maka saudara perlu mengurangi, paling sedikit mungkin bisa
mencetuskan kepada orang yang kita percaya, ceritakan pergumulan itu. Kalau tidak ada orang yang bisa mengerti, oh saudara, Tuhan Yesus sangat mengerti kita. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus katakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mendapat ketenangan. Saya tidak tahu saudara apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu menghadapi bawahan juga bisa, menghadapi atasan juga bisa, menghadapi rekan kerja juga bisa. Itu semua beban dalam kehidupan kita. Tapi beban itu tidak perlu kita pikirkan terus menerus karena firman Tuhan katakan, mari serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Selama kita mau mengatur kehidupan kita sendiri, maka beban itu tidak akan habis-habisnya. Itu sebabnya waktu kita mau supaya Tuhan yang mengatur beban kita, kita harus serahkan, lepaskan beban itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Itu konsepnya saudara, yang tidak boleh kita lupakan. Selama kita pegang terus, maka kita akan mengalami beban terus-menerus. Supaya kita tidak berbeban, kita harus lepaskan beban tersebut. Supaya Tuhan yang mengaturnya. Jangan kita coba-coba mengatur diri kita sendiri. Seringkali kita coba-coba mengatur diri kita sendiri, bukan? Kita mau mengatur kehidupan kita begini, kita maunya kita begini, kita maunya kita begini, kita maunya besok kita begini. Tuhan tidak mau kita begitu. Tuhan mau kita lain. Saudara, kalau kita serahkan beban itu kepada Tuhan, maka kita akan mendapat keringanan. Kepada orang lain mungkin kita sungkan, serahkan. Tetapi kalau kepada Tuhan kita tidak perlu sungkan, saudara. Karena Dia yang sudah menawarkan kepada kita. Manusia kadangkala memiliki janji yang sulit kita prediksi, saudara. Karena bisa rubah-rubah. Ada seorang pemuda, dia bergumul. Seorang pemudi, dia bergumul dengan kehidupannya di Amerika ini. Sebab begini, waktu dia mau datang ke Amerika, cece-nya dari sini telepon dia, kasih tahu, kamu datanglah. Tinggalkan pekerjaanmu di Jakarta, padahal posisinya sudah cukup bagus. Kamu datang sini, semua tanggung beres. Tempat tinggal sudah tersedia. Ya. Kemudian apalagi, mobil saya akan usahakan belikan untuk kamu, gampang bisa belikan, gampang. Semua pokoknya dijanji-janjikan semua itu. Datang dia. Setengah tahun yang lalu dia datang. Sudah datang ke sini, lalu dia mengalami pergumulan. 1 bulan lewati, 2 bulan, 3 bulan lewati. Sekarang cece-nya sudah mulai tagih pada dia. Kamu kan tinggal di sini, kami tiap bulan harus bayar gitu. Rumah ini juga belum lunas. Jadi kalau 1 kamar untuk orang luar 500, kamu adik sendiri ya gak apa-apa lah, bayar 300 saja gak apa-apa. Mobil sudah saya belikan gitu loh. Harganya sekian gitu, kamu harus bayar angsur gak apa-apa juga gitu. Oh saudara, tabungannya hampir habis, dia menangis, dia stres, dia ceritakan kepada temannya. Nah, temannya itu kenalkan kepada saya. Saya bilang, saya bisa bantu apa gitu. Kita bisa bantu doa pada dia. Mau bantu dia carikan pekerjaan, dia statusnya tanda tanya gitu. Nah saudara bayangkan, janji daripada manusia, demikian. Dia gak tahu konsep, mungkin sudah beda, Cece sudah lama di Amerika, beda dengan tradisi di Indonesia. Kalau di Indonesia kan, kalau kamu yang ngajak saya pergi restoran, kamu bayar. Di sini lain, kamu ngajak, bayar masing-masing, saudara.
kecuali ada janji. Ya. Kalau kamu ngajak saya, janji ya, bayar saya gak bawa uang gitu. Atau pura-pura gak tahu. Ya. Tapi masa tiap hari pura-pura gak tahu, saudara? Tiap minggu teman dari gereja ajak, yuk kita makan yuk, di dekat-dekat banyak makanan. Pura-pura gak tahu lah. Lupa dompetku. Saya pakai kredit card gak bisa. Lewati 2 kali ya. 3 kali, 4 kali. Oh saudara, lama-lama ya namanya bucai, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, demikianlah beban yang dihadapi oleh manusia di dunia ini, bukan? Itu sebabnya saudara, ayat yang terakhir, ayat 30, yang merupakan puncaknya di situ dikatakan, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Namun ayat 29 itu, dia di situ Matius ada menulis, belajar kepadaku. Jadi dengan kata lain yang ketiga itu, kita harus belajar untuk percaya, mempercayakan kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, learn to trust, mempercayakan. Dia bukan hanya percaya tapi mempercayakan. Jadi kalau saya punya uang, saya serahkan pada orang itu, saya bukan hanya percaya tapi saya mempercayakan uang itu kepada orang tersebut, yang artinya dia yang mengelolanya. Dia yang akan mengaturnya. Nah saudara, kalau kita tidak berani mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka hari ini kita dilingkupi dengan penuh tanda tanya. Sebab kita belum serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan lewati hari demi hari itu lancar, saudara. Apapun yang terjadi tidak masalah, sebab kita sudah mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus lagi, saudara, yang akan mengendarai kehidupan kita. Saudara, kalau saudara naik pesawat dari San Francisco menuju ke LA, misalnya saudara itu pilot juga, saudara ya. Tapi saudara tidak percaya pada pilot yang sedang terbang itu, yang sedang membawa. Saudara mau ngatur dia, saya gak tahu gimana caranya, kiri kanan kita yang ngatur. Yang bergumul kan saudara sendiri, saudara. Itu saudara kita gak mau tahu. Banyak teman-teman kan sering pulang ke Indonesia 20 sekian jam, gak mau tahu, pokoknya duduk sana santai, makanan datang santai, gak tahu tuh mereka si pilotnya sedang bergumul dengan cuaca dan sebagainya, kita gak tahu. Sampai kapal terbang sudah mau terbalik pun tidak tahu ya. Karena begitu nyamannya, dapat lagi tempat yang lebar gitu. Wah. Tempat yang apa namanya istilahnya? Pokoknya tempat yang lebih luas, tenang, bisa tidur, bangkunya bisa diluruskan. Saudara tidak mau tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah mempercayakan seluruhnya. Saudara, saya pernah dibonceng orang naik sepeda motor, saudara. Kalau saya yang bonceng orang, gak apa-apa, saudara. Bukan gak apa-apa, saya tahu posisinya. Tapi kalau saya dibonceng orang, apalagi di Indonesia jalannya itu ada lubang-lubangnya, saudara. Variasi. Variasi jalanan di Indonesia. Ada lubang-lubangnya, kadang-kadang masuk lubang cekluk gitu ya. Begitu dia masuk lubang, kita bisa lompat keluar, saudara. Dari sepeda motor itu. Itu sebabnya maka saya kadang-kadang berpikir, orang Indonesia itu khususnya yang wanita, luar biasa naik sepeda motor. Dia gak perlu naik lurus, dia naik samping bisa, saudara. Gak takut jatuh. Saudara pernah berpikir, saudara hebat sekali gitu. Padahal kalau duduk sama-sama hadap ke depan saja, ada batu, ada lubang bisa jatuh, saudara. Ini duduknya samping, saudara. Duduknya pinggir. Masih ingat, saudara? Kalau masih sudah lupa nanti pulang ke Indonesia coba-coba, saudara.
Saya tidak percaya dengan orang yang kendarai sepeda motor itu. Saya bilang, tolong saya ganti kamu aja lah. Pelan-pelan gak apa-apa gitu ya. Cepat sekali gitu. Dia bilang gak apa-apa, saya sudah bawa ini bertahun-tahun. Saya tahu bertahun-tahun ya. Tapi saya kok gak sejahtera dengan sepeda motor itu. Nah saudara, yang saya kasih Tuhan itu karena dia manusia. Tapi kalau kepada Tuhan Yesus, kita serahkan kepada dia, mempercayakan semuanya kepada dia. Maka kita tidak perlu lagi merasa bimbang. Saudara jujur, kadang-kadang kita sudah katakan, saya sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Tapi kita masih simpan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang-orang yang selalu berpikir tentang masa depan mereka, nanti mau jadi apa, nanti gini dan sebagainya, dia akan stres. Suatu hari ada seorang nenek, saudara, dia punya seorang putra, dia datang ke rumah putranya itu karena putranya itu beli rumah baru. Begitu dia anaknya buka pintu, dia langsung nangis. Kaget anaknya itu ya. Kenapa nangis? Pas waktu itu ada seorang tamu juga ikut datang. Pokoknya dia nangis terus tanpa kasih tahu babi ibu apa gitu, pokoknya nangis terus. Lalu sudah lama dibujuk baru ditanya, kenapa nangis? Oh di rumah ini bahaya, di belakangnya itu ada jurangnya. Ya. Nanti bagaimana dengan cucuku main di sana? Dia bisa jatuh, masuk ke dalam got. Ada tangganya lagi. Oh susah nanti kalau menantu saya hamil. Bagaimana dia naik tangga, naik turun tangga, kan kasihan sama dia. Lalu kalau saya mau naik juga susah. Kalau malam-malam mau ke restroom nanti salah jalan, masuk terjatuh lagi katanya gitu. Terpikir sampai begitu, nangis lagi dia. Berulang-ulang ditanya, jangan dinasihati jangan nangis. Dia makin tambah keras, saudara. Lalu tamu itu bertanya, cucunya umurnya berapa? Dia bilang cucunya belum ada. Menantunya itu sedang hamil ya? Enggak, anakku belum kawin, punya pacarnya belum kawin. Saudara, kadang-kadang kita mengalami pemikiran sampai demikian. Terlalu jauh pikiran kita. Tuhan katakan, tadi kita sama-sama doa, berikanlah kepada kita makanan kami yang secukupnya, artinya Tuhan sudah memberikan pada kita apa hari ini ya, hari ini. Kalau kita sudah percayakan kepada dia sepenuhnya ya, sudah serahkan kepada dia. Kalau malam hari saudara, saya undang saudara datang ke San Jose, saudara naik mau masuk freeway bisa pilih 101 maupun 280. Saudara hidupkan mobil, hidupkan lampu. Saudara tidak perlu lampu sorot yang begitu luar biasa, bisa soroti dari San Francisco, dari gereja sini sampai ke rumah saya, gak perlu. Saudara hanya perlu yang saudara bisa lihat dengan jarak saudara. Mungkin sekitar 10, 20, atau 30 meter cukup. Dan itu bisa ngantar saudara datang ke rumah saya. Yang penting direksinya tepat, jangan kesasar ke rumah orang lain. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah kalau kita memang percaya kepada Tuhan, kita cukup hari ini yang kita lewati hari ini. Beban kita serahkan kepada Tuhan. Tidak perlu pikir besok, lusa, dan sebagainya. Mau terjadi apa tidak perlu kita pikirkan lagi. Begitu kita pikirkan, beban kita bertambah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan, karena Tuhan juga memberikan kepada kita kebijaksanaan dan hikmat. Oh, Pasal bilang gak usah pikir-pikir lagi, hari ini ada berapa uang masuk, habiskan semuanya. Di Indonesia sering ketemu, kasihan mereka-mereka yang kerja dapat gaji mingguan gitu ya. Jadi Senin kerja sampai hari Sabtu. Begitu Sabtu setengah hari lagi kerjanya.
Lalu bosnya antri kasih gajian, oh langsung pergi jahit baju baru, celana baru, ya, pergi pesta-pesta makan, nonton dan sebagainya. Minggu sore uangnya habis. Senin mau kerja lagi. Sampai Sabtu kalau begitu terus, itu juga bukan model kehidupan orang percaya. Firman Tuhan katakan, orang percaya itu harus cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Jadi dia perlu cerdik. Tapi kalau cerdik saja bahaya, sebab kalau cerdik saja kita bisa menipu orang lain, saudara. Tapi juga perlu seperti merpati. Sebab saudara, kalau kita cerdik saja, tadi kita bisa menipu orang lain. Namun kalau kita seperti merpati, lembut-lembut saja begitu, kita juga bisa ditipu orang. Makanya perlu stabil, cerdik seperti ular. Dan juga Tuhan sodorkan seperti merpatinya. Saudara yang saya kasih Tuhan, dengan demikian, maka kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Makanya ayat ini mau dipakai untuk kita sekalian pada siang hari ini. Firman Tuhan ingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang dipasang. Kuk yang tadi saya katakan seperti beban di atas keledai. Yang merupakan pembagian berat. Kan pepatah Indonesia katakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak menanggung sendiri. Tidak stres sendiri. Kalau ada pergumulan, dilontarkan kepada Tuhan yang bisa mengerti 100%. Sehingga kehidupan kita setiap hari makin bersandar kepada Tuhan dan mempercayakan seluruhnya kepada Dia. Nah, kalau hari ini kita ada berbeban berat, saya tidak tahu beban apa. Mungkin itu pekerjaan. Mungkin menghadapi anak-anak. Mungkin menghadapi suami, istri. Atau saudara menyesal atas perkawinan Anda dengan pasangan tersebut. Oh saudara, itu bahaya. Itu sebabnya saudara yang saya kasih Tuhan, jangan tanggung sendiri. Tuhan itu sangat baik. Dan terlalu baik Dia, sehingga Dia rela mati untuk kita. Terlalu baik dan sangat baik sekali. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu beban apa yang saudara sedang tanggung hari ini. Apakah bebannya masih ringan-ringan saja? Kalau masih ringan-ringan saja mungkin oke-oke saja. Namun ada orang yang tidak sanggup walaupun bebannya masih ringan. Namun mungkin saudara mengalami beban yang cukup berat. Yang saudara sudah hampir KO. Yang saudara sudah hampir jatuh. Karena begitu berat beban tersebut. Itu sebabnya seperti mobil yang kelebihan beban berat. Dia harus menurunkan bebannya dulu. Baru dia bisa berjalan. Selama bebannya tidak diturunkan, mobil itu akan rusak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Siapa yang bisa mengerti kita? Mungkin sanak famili, karena kesibukan mereka dalam pekerjaan, tidak mengerti kita. Mungkin suami, istri, karena sibuk mengurus anak, sibuk pekerjaan, bahkan sibuk segala-galanya, tidak sempat kita diskusikan pergumulan ini. Sebagai seorang mahasiswa, kita juga mungkin bergumul untuk studi kita tempat ini. Kita bergumul untuk status kita tinggal di negeri ini. Kita bergumul untuk pasangan kita yang akan kita pilih, teman hidup. Umur kita sudah mulai tinggi, namun desakan dari orang tua senantiasa, kita belum memiliki pasangan dan sebagainya. Ini beban dalam kehidupan kita, bukan? Nah, siang hari ini firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
percayakanlah hidup kita kepada Dia saja. Mari kita berdoa.